Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang permasalahan maksimasi dengan metode simplex. Sebelumnya, perkenalkan kami Kavin Rizadul Insani, NIM 19 11 13, dan teman saya. Khairul Anam dengan NIM 19 10 39. Next. Kita akan langsung ke contoh soal. Next. Perusahaan sepatu ideal membuat dua model sepatu. Model pertama, merek A dengan sol dari karet, dan model kedua merek B dengan sol dari kulit. Untuk membuat sepatu-sepatu itu, perusahaan memiliki 3 macam mesin. Mesin pertama khusus membuat sol dari karet, mesin kedua khusus membuat sol dari kulit, dan mesin ketiga membuat bagian atas sepatu dan melakukan assembling bagian atas dengan sol. Setiap rutin sepatu merek A mula-mula dikerjakan mesin 1 selama 2 jam. Kemudian, tanpa melalui mesin 2, terus dikerjakan di mesin 3 selama 6 jam. Sedangkan untuk sepatu merek B tidak diproses di mesin 1, tetapi pertama kali dikerjakan di mesin 2 selama 3 jam. Kemudian di mesin 3 selama 5 jam. Jam kerja maksimum setiap hari untuk mesin 1 8 jam, mesin 2 15 jam, dan mesin 3 30 jam. Sumbangan terhadap laba untuk setiap lusin sepatu merek A sebesar 30.000, sedangkan untuk setiap lusin sepatu merek B 50.000. Berapa lusin sebaiknya sepatu merek A dan merek B yang dibuat agar bisa memaksimumkan laba? Next. Kita akan menggunakan bentuk kanonik dan bentuk standar. Next. Untuk yang bentuk kanonik, X1 sama dengan banyaknya sepatu merek A, X2 sama dengan banyaknya sepatu merek B. Untuk fungsi tujuannya, maksimumkan Z sama dengan 30.000 X1 plus 50.000 X2. Dengan batasan 1, 2, X1 lebih kecil sama dengan 8, 2, 3X2 lebih kecil sama dengan 15, 3, 6X1 plus 5X2 lebih kecil sama dengan 30. Dengan batasan non-negatif, X1, X2 lebih besar sama dengan 0. Next. Untuk yang bentuk standarnya, fungsi tujuan maksimumkan Z sama dengan 30.000 X1 plus 50.000 X2 plus 0S1 plus 0S2 plus 0S3 dengan batasan 1, 2X1 plus S1 sama dengan 8, 2, 3X1 plus S2 sama dengan 15, 3, 6X1 plus 5X2 plus S3 sama dengan 30. Dengan batasan non-negatif, X1, X2, S1, S2, S3 lebih besar sama dengan 0. Untuk membuat bentuk standar tersebut, kita menggunakan variabel slack. Variabel slack adalah variabel yang ditambahkan ke model matematik kendala untuk mengkonversikan pertidaksamaan lebih kecil sama dengan menjadi bersamaan sama dengan. Penambahan variabel ini terjadi pada tahap inisialisasi. Pada solusi awal, variabel slack akan berfungsi sebagai variabel basis. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan masuk ke metode simplexnya. Dan ini merupakan tabel simplex pada iterasi yang pertama. Sebelumnya saya akan jelaskan terlebih dahulu isi di dalam tabel simplex tersebut. Yang pertama ada CB. CB ini merupakan konstanta dari basis. Dan basis sendiri itu merupakan waktu awal ini merupakan kayak variabel slack-nya S1, S2, dan S3. Dan untuk CJ-nya merupakan konstanta dari fungsi tujuan yang tadi telah didefinisikan. X1 sama dengan 30.000 dan X2 sama dengan 50.000. Untuk ZCJ, min CJ-nya merupakan nilai penjumlahan dari konstanta basis dikali dengan kolom yang akan dihitung. Misal, kolom yang akan dihitung, kolom 1 ini, kolom X1, maka untuk mencari nilai dari ZC min CJ pada kolom X1 ini adalah 0 dikali 2
ditambah 0 dikali 0 ditambah 0 kali 6 dikurangi 30.000. Hasilnya negatif 30.000. Selanjutnya untuk RHS. RHS ini merupakan nilai kanan dari fungsi kendala tadi. Dan rasio merupakan nilai dari RHS dibagi dengan nilai dari kolom pivot. Untuk yang langkah pertama yaitu kita tentukan dulu kolom pivotnya. Bagaimana cara mencari kolom pivot? Karena kita menggunakan metode maksimasi, maka untuk mencari kolom pivotnya dicari dengan nilai ZC min CJ-nya yang paling negatif, yaitu pada kolom X2. Setelah kita dapatkan kolom pivot, sebelumnya kolom pivot sendiri itu merupakan nilai dari variabel masuk yang akan menggantikan variabel keluar nanti. Setelah kita menentukan kolom pivot, selanjutnya kita menentukan baris pivot. Apa itu baris pivot? Baris pivot merupakan baris pada variabel keluar yang akan digantikan oleh variabel masuk. Untuk mencari baris pivot, kita lihat dari rasionya, di mana rasionya merupakan bilangan positif yang terkecil. Untuk mencari rasio tersendiri yaitu RHS dibagi dengan nilai kolom pivot. 8 dibagi 0 tak terhingga, 15 dibagi 3 sama dengan 5, dan 30 bagi 5 sama dengan 6. Dapat dilihat bahwa nilai angka bulat positif yang terkecil adalah 5. Jadi baris pivotnya ada pada baris S2 ini, variabel keluarnya S2. Lalu setelah kita dapatkan kolom pivot dan baris pivot, kita optimalkan dengan menggunakan OBE atau eliminasi Gauss-Jordan. Untuk langkah awalnya, pada baris pivotnya dibagi dengan elemen pivot. Dan seperti ini OBE-nya, B2 dikali sepertiga. Ini sekali sepertiga, semuanya satu baris kali sepertiga. Dan untuk pada iterasi kedua nanti diusahakan buat yang kolom ini, kolom pivot yang iterasi pertama ini hasilnya 0 semua. Nilainya 0 semua kecuali pada elemen pivot ini 1. Jadi kita gunakan OBE seperti ini. Selanjutnya setelah dari iterasi pertama ini didapatkan ini tabel iterasi kedua, tabel simplex iterasi kedua. Tadi variabel masuknya kan X2, ini diganti S2, S2-nya diganti X2. Konstantanya juga ganti 50.000, mengikuti dari konstanta dari X2. Selanjutnya, seperti langkah yang pertama tadi, kita cari kolom pivot dan baris pivotnya. Ditemukan kolom pivotnya yaitu pada kolom yang X1 ini, karena yang paling negatif ini 30.000. Dan selanjutnya kita tentukan baris pivotnya. Sama seperti tadi, untuk mencari baris pivot, kita lihat dari rasio yang paling terkecil. Nah, saya jelaskan apa itu elemen pivot. Elemen pivot yaitu nilai yang masuk pada kolom pivot dan baris pivot. Atau bisa disebut perpotongan dari kolom pivot dan baris pivot. Nah, dari iterasi kedua ini didapatkan elemen pivotnya adalah 6. Variabel keluarnya S3 dan variabel masuknya X1. Untuk nilai ZC min CJ-nya didapatkan min 30.000 dan ini 16.666. Didapatkan dari 50.000 dikali sepertiga, didapatkan dari 0 dikali 0 ditambah 50.000 dikali sepertiga ditambah 0 dikali min 5/3 dikurangi 0 dan hasilnya 16.666. Begitupun juga dengan pada RHS-nya. 0 dikali 8, 0 50.000 dikali 5 250.000 dan 0 kali 5 0. Jadinya 250.000. Selanjutnya bentuk ini kan belum optimal dikarenakan pada ZC min CJ-nya ada bilangan negatif. Untuk proses maksimasi ini kalau bentuk optimalnya itu
adalah pada ZC CC-nya dan RHS-nya bilangannya positif atau non negatif. Selanjutnya kita lakukan OBE dengan pada baris pivot dibagi dengan elemen pivotnya. B3 dikali 1/6 dan untuk B1 dieliminasi juga agar 2 ini menjadi 0. Begitu juga dengan ZC min CC-nya nanti hasilnya pasti 0. Selanjutnya didapatkan dari iterasi kedua dan Gauss-Jordan yang kedua, hasilnya tabel simpleksnya seperti ini. Dan dihasilkan pada baris ZC min CC-nya tidak ada yang negatif dan hasilnya semua positif dan 0. Ini tadi variabel keluarnya kan X3 diganti dengan variabel masuk X1. Dan begitupun juga dengan konstantanya mengikuti dari variabel masuknya. Untuk hasil akhirnya ZC min CC-nya didapatkan pada kolom S2 ini 8.333,33 dan S3-nya 5.000. Dan untuk S1-nya dapatkan nilai 19/3, X2 nilainya 5 dan X1-nya nilainya 5/6. Dan untuk nilai Z-nya sebesar 275.000. Nah, ini didapatkan solusinya S2 sama dengan S3 sama dengan 0. Kenapa 0? Karena variabel yang tidak masuk pada basis didefinisikan sama dengan 0. Dan ini S1 sudah disebutkan tadi, S1 sama dengan 19/3, X1 5/6, dan X2 sama dengan 5. Dan tabel ini sudah optimal atau optimum. Selanjutnya didapatkan nilai dari tabel simplex tersebut. Untuk mencari nilai Z, kita uji dengan 30.000 X1 ditambah 50.000 X2 ditambah 0 kali S1 ditambah 0 S2 ditambah 0 kali S3. Dari tabel tersebut didapatkan untuk X1-nya sama dengan 5/6 dan X2-nya sama dengan 5. 30.000 dikali 5/6 ditambah 50.000 dikali 5 dikali 0 dikali 19/3 ditambah 0 kali 0 ditambah 0 kali 0. Dan didapatkan 25.000 ditambah 250.000 sama dengan 275.000 untuk laba maksimalnya. Ini sesuai dengan hasil pada tabel simplex yang optimal tadi. Hasilnya 275.000. Jadi banyak sepatu yang dibuat agar dapat memaksimalkan laba adalah sepatu A sebanyak 5/6 lusin dan sepatu B sebanyak 5 lusin. Mungkin itu yang dapat kami jelaskan mengenai permasalahan maksimasi dengan metode simplex. Jika ada pertanyaan, saran, dan perbaikan bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.